Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wendy Ramdiastuti pada acara Sumsel Virtual Fest. Di awal tahun sekarang tanggal berapa ya Pak Afandi Uji ya? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 ya, tanggal 4 Januari. Dengan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ketua Kadin Sumsel, Haji Afandi Uji. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Ceria, cerah gitu ya kayaknya ya. Ya, harus menyongsong tahun baru kan, suasana baru, harus optimis. Harus 2023. Ya. Apalagi pengusaha. Pengusaha wajib optimis. Wah, Kalau pengusaha enggak wajib. kasihan karyawan kita banyak di belakang. Betul, Bos. banyak di belakang. Mau salary semua itu. Iya, mau gajian semua. Apalagi undang-undang cipta kerja sekarang, waduh. Nah, jadi kalau gitu. jadi belum Pak Afandi ini sudah mau curhat tentang undang-undang. Ya, kabarnya dapat banyak komplain, ya, karena pengusaha tentu keberatan ya dengan kenaikan yang lumayan. UMP-nya 8,26% ya kan. Iya. Pengusaha tentu berat, tapi itu undang-undang yang sudah disahkan diketok palu. Iya, sama lokal kita gubernur kan? Iya. 8,26. Ya gimana ya, penentuan itu nggak melibatkan dunia usaha. Nggak melibatkan dunia Iya, usaha. nggak melibatkan dunia usaha sehingga wakil dunia usaha nggak hadir. 8,26 kita tuh pengusaha tuh kepengen sekali gaji karyawannya besar gitu ya, bisa sejahtera. Tapi kan kemampuan perusahaan belum tentu sama kan. Kalau kita bayar gaji besar, mungkin pengurangan karyawan. Iya. Sebenarnya kepala daerah itu sebagai regulator saja kan. Yang bayar itu kan kami, Bu. Betul. Kami pengusaha kan. Yang menghadapi kenyataan sehari-hari ya. Iya. Iya. Jadi apalagi ada katanya nggak bayar UMR kena lagi kan. Kena lagi. Penjara atau segala macam, ngeri-ngeri, sedap juga. Padahal sekarang dengan tidak dilibatkannya pengusaha dalam penentuan itu, jadi kita sulit itu, Bu, untuk Gitu ya? menerima. Jadi kami sudah bekerja sama dengan akademisi, dengan beberapa asosiasi dunia usaha, lagi urun rembuk ya memang kita harus studi banding, mungkin nanti public hearing, terus sampai ke petun lah. Karena ya karena itu mau nggak mau, Bu. Kepentingan dunia usaha kan asosiasi-asosiasi dagang yang berada di Kadin itu keberatan semua, bersurat ke kita keberatan, gitu loh. Jadi silakan saja sambil jalan. Sekarang ini kita juga berproses jalan, Bu. Mungkin sekitar Januari inilah kita ada banding, mungkin ada ke beberapa di Jawa dan di Sumatera. Oke. Dari sana kita public hearing dengan dewan, mungkin seperti apa. Ada Kan? kemungkinan ini nggak ya dengan nantinya ada public hearing, kemungkinan untuk diturunkan gitu apa masih bisa ya? Ya kita tinggal tergantung apa kebijakan kepala daerah, Bu. Jadi bola itu katanya seperti apa? Bola panasnya ada di kepala daerah gitu. Sekarang kan sudah ditetapkan di pengusaha. Iya. Mau nggak mau kan kita ngikutin, tapi ini karena kita berproses, Bu. Gitu. Jadi kita pengusaha ini kan, Bu, pasca pandemi COVID-19 berdarah-darah, Bu. Iya, berdarah. Tsunami itu tsunami ekonomi lah gitu. Pak Afandi agak deket deh kayaknya suaranya itu deh, kurang Ya. keras. Jadi 2023 ini kan apa? Ancaman ekonomi global, ada perang Ukraine dan macam-macam kan. Jadi kita dihadapin situasi seperti itu, ditambah lagi dengan kenaikan UMR. Ya bukannya kita ngomongnya pro pengusaha, kita ini pengennya juga win-win lah kan. Jadi buruh juga kita harus perhatiin, jadi pengusaha juga harus didengar. Kita maunya ya kalau sesuai kompetensi ya kita bayar mahal juga nggak apa, Bu. Iya. Tapi kalau disamaratakan itu
susah bagi kita, Bu. Apalagi kan perusahaan-perusahaan yang padat karya. Jadi ya jangan heran nanti investasi baru yang masuk ke Sumsel itu minim nantinya ke depan. Dan itu kan salah satu tugas Kadin, Bu. Ya kita kan bagaimana dengan jaringan Kadin, dengan potensi yang ada di Sumsel, itu tugas Kadin, Bu, untuk membawa investasi masuk ke Sumsel. Yang ujung-ujungnya untuk PAD Sumsel juga, PAD Sumsel. untuk kemaslahatan dan kemajuan Sumsel lah. Oke. Jadi mestinya kan memang ada itu ya, ada win-win ya. Ada win-win Ada dan kita win-win harus ya. ikut lah, Bu. Iya. Tapi sebenarnya saya sudah pernah menghadap kepala daerah untuk minta kita terlibat juga. Katanya Bapak diundang tapi nggak datang sampai 2 kali. Diundang 2 kali nggak datang. Yang diundang bukan kita, Bu. Hmm. Jadi kalau di Undang-Undang Kepres 18 tahun 2022, ini perlu saya sampaikan sedikit, Bu. Itu Kadin itu di kepengurusan itu ditandatangani Jokowi, Bu. Presiden. Jadi kalau ada hal-hal yang kaitan dengan Kepres itu dilanggar, itu sama juga melanggar Kepres kan, Bu. Nah, Undang-Undang Nomor 18 itu penentuan upah itu melibatkan Kadin. Nah, Kadin nanti menunjuk siapa asosiasi dunia usaha yang lain itu nanti kan. Nah, yang saya baca di media, dia mengundang Apindo. Oh, Apindo. Ya, Apindo itu kan asosiasi juga yang di bawah Kadin. Di bawah Nah, Kadin. di bawah Kadin. Jadi Kadin sendiri nggak diundang, tapi aku nggak ngerti kan, Apindonya nggak datang atau memang benar diundang atau nggak diundang. Tapi di media saya baca itu 2 kali diundang, 2 tidak kali datang. diundang tapi nggak datang. Tapi selazimnya memang Kadin. Kalau Kadin nanti mendelegasikan ke Apindo ya Lain seperti itu persoalan ya. mekanismenya ya. Di awal pembicaraan kita udah ngomongnya udah langsung berat kayak gini ya. Tapi memang ini isu yang sedang dihadapi Kadin ya. Lah iya, Bu, Ya, memang. Ya, dan itu salah satu tugas kita memang. Ya, Iya, tugasnya. Karena Oke. kepentingan dunia usaha kan ada di Kadin. Ya. Oke. Tapi sebelum kita nanti bahas lagi Pak Afandi, Ya. kami tuh kepingin tahu nama Afandi Uji itu kan sudah sangat tersohor gitu ya. Ampun. Loh. Ya benar. Di dunia usaha jagat raya Sumatera Selatan ini khususnya ya kan. Pak Afandi ini dikenal sebagai pengusaha pelabuhan, manufacturing ya kan. Kemudian ke pendidikan seperti itu ya, bahkan juga ke pondok pesantren, bukan pengusaha kalau itu tapi proyek amal ya, boleh dibilang seperti itu. Hanya yang saya heran, kok saya tuh susah betul ya, sulit betul untuk mencari profilnya seorang Pak Afandi Uji gitu ya. Tolong dong cerita lahirnya kapan, di mana. Waduh. Tadi saya cross check sama anaknya lupa. Bahaya tuh. Bahaya tuh Alvaro. Bahaya. Gary bahaya. Coba tolong cerita dulu. Wong Mano, setahu saya orang Musi Banyuasin kan, Ya. ya. Tapi kok mukanya agak ke Eropa-Eropaan gitu kayaknya. Mirip Cina. Ah, iya. Minum dulu Iya, boleh. iya, masih. Coba dong ceritain dulu gimana bisa jadi pengusaha. Mana ya? Lahirnya di mana sih? Lahirnya di Ya, mana? lahir di Palembang, Bu. Palembang, bukan Ya, Sekayu jadi- kan ya? Ya, orang tua orang asal Muba. Muba. Jadi 2. Ayah juga Muba, ibu juga Muba. Mungkin mereka merantau di Palembang kan. Jadi saya lahirnya di Palembang. Sebenarnya aslinya di sana, di Muba. Tahun? Kalau lahir tahun 64, 64. 1964, memang udah senior ya kan. Senioran dari saya sisi masih. usianya. Jadi kalau tanggalnya itu tanggal 18, Bu. Juni. Ya, 18 Juni itu. Sehari setelah ulang tahun Palembang. Oh, itu, Bu ya? Iya. Oh. Jadi sama dengan SBY, Bu. Iya, sama dengan SBY bintangnya Gemini. Bukan, Virgo, Bu. Udah masuk Virgo. 18 September. Kok Juni? Iya, jadi Juni. Kan tadi bilangnya Juni. September. Oh, September. 18 Salah September. lagi Iya, Gary, iya, bilangnya iya. Juni. Kacau Gary ini memang. Ini binaan Mbak Ririn. Jadinya gitu. Kacau nih. Oke. Iya. Oh, dia ingat Virgo. maminya aja kali. Oh, Iya, Juni. Oh, maminya Juni, papinya oke, Virgo. Oke, terus 18 September.
Anda tuh lahir dari keluarga yang seperti apa, Pak Nah, Afandi? mungkin itu ya, Bu ya. Orang tua saya ini pendidik, Bu. Pendidik guru. Iya, guru. Jadi mungkin doa beliau juga lah kali. Akhirnya saya Ke dunia pendidikan main juga di ya. usaha pendidikan ya akhirnya. Punya sekolah Iya, gitu ya. tanpa unplanned lah gitu. Iya, iya, iya. Tiba-tiba saya sempat ngomong, loh kita nih akhirnya dari PAUD, universitas sampai ponpes loh, nggak ini Bu, direncanain. nggak disadar, nggak direncanain, pokoknya ngalir aja. Terus saya bilang gini, walaupun memang ya pendidikan jangka panjang lah, Bu. Ya, ya, Memang ya. kita harus berdarah-darah lah, subsidinya banyak, Banyak. apalagi kompetisi kita tuh dengan ini Bu. Ini saya nggak tahu ya, saya garis besarnya aja. Perguruan tinggi negeri itu juga sudah buka kelas sore Iya. atau segala macam. Iya. Itu jadi kanibal juga. Iya, iya, iya. Jadi kalau regulasinya nggak diperhatiin benar, itu pasti banyak yang collab nanti PTS swasta itu Bu. Makanya kemarin aku dapat informasi ada apa tuh penggabungan perguruan tinggi dijadikan universitas. Nah kita ikut program itu. Jadi alhamdulillah, insya Allah Januari ini turun izin universitas kita. Namanya Ya namanya Universitas Siguntang Mahaputra. Siguntang Mahaputra. Iya. Sigma ya. Sigma Bu. Sigma. Iya. Ya pakai nama D3 yang lama itu kalau nggak salah ada grupnya alumni Sigma tuh banyak gitu, 80 ribuan Bu. Bayangin udah dari zaman itu banyak udah jadi orang-orang hebat. Iya, 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 iya. Pernah sekolah di Sigma Iya, segala iya, iya, macam. iya. Nah beban nama itu juga yang membuat kita pertahankan itu Bu. Karena di perguruan apa pertama di Sumatera, Perguruan iya tinggi. untuk computerized. Iya, komputer. Jadi ya komputer masih Amik itu. Amix. Jadi dulu saya tahun 88 ngeliput Amix Sigma. Ah. Namanya masih Amix Sigma. Amix Sigma. Akademi M-nya apa ya? Manajemen Manajemen informatika. Ilmu Komputer. Ilmu komputer. Iya kan? Sigma. Oke, dan sekarang sejak tahun 2000 punyanya Pak Afandi. Saya punyanya bukan Bu. Saya dapatnya sekitar take over di 2010-an kali. Oh, 2010 ya. 2010-an, ya. Enak ya kalau Pak Afandi ngomong mudah nian ya, dapatnya gitu ya. Jadi Akhirnya masuk ke sektor pendidikan. tapi Pak Afandi itu belum cerita loh. Gimana Cak Mano awalnya jadi pengusaha. Waduh. Pertama sekolah di mana? SD, SMP, SMA, perguruan tinggi di mana? Kan gitu. Saya kalau cerita itu panjang Bu. Coba nggak apa-apa. Iya. Tolong disingkatin Jadi, aja. saya resign dari kerja sebagai profesional di farmasi dulu tahun 2002. Selesai 2002, jadilah pengusaha. Kenapa resign? Waktu itu saya pernah dapat the best nasional ya, dapat hadiah keliling Eropa karena Johnson Johnson itu markasnya di Belgia Bu, Iya, iya, iya. pabrikannya. Wih, kerja di Johnson Johnson loh. Ya, jadi makanya dulu waktu kerja pernah ikut yang IMA gitu, Indonesia iya, Marketing iya, iya. Association ya, Iya, iya. Hermawan Kartajaya Iya, pernah gabung di situ. Iya. Tahun 97 saya dapat the best nasional untuk karena dapat the best ditaruh di Jakarta ditempatkan. Oke. Saya mikirnya saya kalau lama-lama jadi profesional ya, walaupun taruh di mana tetap karyawan kan. Iya, iya, iya. Saya milihnya mikirnya tetap di Sumsel aja lah. Ya jadi karena jaringan sudah banyak di Sumsel kan. Namanya orang sales, orang marketing itu kan banyak teman Bu. Banyak teman. Nah itulah yang membuat kita cikal bakal dagang kita kan di situ. Jadi alhamdulillah 2002 saya resign. Karena manajemen pengennya kita pindah Jakarta. Anak udah berapa tuh? Anak sudah 4 Bu. Udah 4. Ya, jadi itu Akbar masih SMA tuh. Ya.
Jadi keluar jadi pengusaha distributor alat kesehatan. Oh, oke, Dulu siap. cita-citanya mau buka pabrik obat, Oh, nggak gitu. kesampaian. Karena langsung cengklis, jadi macam-macam itu. Sempat jadi main macam-macam bu, outsourcing juga sempat, di Pertamina sempat, di Pusri sempat, di PLN juga sempat, termuter. Terakhir masuk di kontraktor, terus kontraktor masuk di pendidikan, pendidikan baru main di manufaktur, main di pelabuhan, ya umur sudah tua nih stop dulu lah. Jadi baru dapat amanah ini ya, karena amanah ya mau nggak mau kan, kita yakin kalau memang sudah waktunya kita bisa ngerjain ini. Itu aja bu. Jadi Bismillah, jadilah ketua Kadin ini. Tapi 2003 saya setahun jadi pengusaha itu, saya jadi ketua HIPMI Sumsel. Iya. 2003 sampai 2007 waktu itu. Jadi sempat juga berpolitik dulu. Ya, tapi mungkin bukan dunianya ya. Orang politik kita nih kalau dagang nih nggak bisa manis-manisan gitu, Bu. Betul. Ya, karena harus konsisten, komitmen. Kalau politik kan kita nggak ngerti juga kan. Iya, iya. Ngomong lain nanti besok lain, besok Ya lain. kan, iya. Nah, di dagang nggak jalan gitu, Nggak Bu. bisa kayak gitu. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi kebalik ya dari kalau orang lain misalkan dia ada di Kadin baru kemudian terjun ke politik gitu ya. Biasanya, Iya, biasanya iya, nggak iya. semua. Tapi kalau kalau Pak Afandi Uji ini dari pengurus Golkar. Nah, iya kan benar kan? Iya, 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 Dari iya. pengurus Golkar, tapi kemudian beliau memutuskan resign untuk ke ya jadi orang free lah boleh dibilang Iya. kayak gitu ya. Jadi orang free dan akhirnya ke Kadin. Iya, Bu. Seperti itu. Karena menurut saya kita di Kadin ini harusnya apolitik kan. Apolitik. Jadi kita nggak kemana-mana, semuanya teman lah. Iya. Karena kita juga kan nggak ada keinginan untuk ke ikut pilkada atau ikut, pokoknya politiknya politik kesejahteraan lah. Politik Gimana kesejahteraan untuk semua yang penting ya. kan dagang kan untuk ujung-ujungnya cuan kan. Kalau udah dapat cuan sosial Iya, kan, iya, iya, ya iya. gitu-gitu aja lah Bu. Kalau mau ke orang politik ya kawan aja lah, Kawan berteman kan, banyak teman kan. Kata Banyak orang silaturahmi Palembang ya. banyak loka. Golkar. Jadi resign Bu di Resign dari Golkar. Karena saya lihat kan banyak potensi-potensi anak muda Iya. di Golkar yang harusnya kita kasih kesempatan. Karena memang ada bakat politik. Jadi saya juga bertahan di sana juga kan, kalau akhirnya kesempatan anak muda hilang sayang, sementara saya sendiri nggak minat untuk maju di pileg ataupun lagi pilkada. Jadi saya Kenapa? mungkin hobi dagang aja Bu ya, karena kita kan kalau dagang itu harus ke semua warna dekat kan, mau kuning, merah, mau biru kan, teman semua kan enak kan. Karena ujungnya cuan. Iya banyak teman. Karena Merah datang kan ada peluang, Ada kan ke peluang. kuning juga ada peluang itu. semua kawan. Ya di Kadin juga sendiri, di kepengurusan saya tuh banyak juga orang-orang parpol. Tapi Boleh. kalau begitu di Kadin ya kita ya, Tinggalkan warna-warna iya, itu ya. kita dagang di sini. Semuanya harus Tapi sama-sama. boleh ya kayak gitu ya? Hah? Boleh ya? Boleh. Boleh Bu. Kan dia kan pengusaha kan. Jadi kalau dia ada badan usaha dan usahanya jelas ya gabung di Kadin. Jadi semua warna kalau sudah gabung di Kadin kita tinggalin, kita ngomongnya bisnis ini. Bisnis. Iya harus naik kelas sama-sama Iya, kita. iya, 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 Jadi kalau sama-sama kan enak. Karena ini jaringannya bagus banget ini Bu. Internasional. Jadi kalau kita nggak manfaatkan Iya, internasional. rugi kita. Nah makanya kemarin kita sempat juga bersurat untuk apa bangun Kadin Kadin Tower, Tower. iya Kadin Tower. Di mana rencana lokasinya? Kita tadinya sih maunya di daerah Jakabaring Bu, ya, karena kita daerah seberang itu kan
Masih harus luas jadi ya. pertumbuhan ekonomi Baru juga ya, di ya. sana, ekonomi baru kan. Jadi eh, itu kan etalasenya Sumsel, Bu. Jadi kita harus bangun yang representatif lah. Karena di provinsi lain itu sudah banyak gitu kan. Ya kita bersurat untuk minta dana hibah. Jadi tanahnya aja, karena bangunannya biar kita kadin sendiri sebagai komitmen bahwa negara hadir. Kita ini kan bukan punya pribadi kan, Bu. Iya, iya. Kalau punya pribadi kan nggak mungkin lah kita. Itu Tapi di luar karena kompleks JSC ya? apa, Bu? Di luar kompleks JSC? Ya terserah lah mau dikasih yang mana kan, kita nggak juga nentuin di mana. Tapi mungkin dari Pemprov kan ada mekanismenya. Ya mungkin sekarang belum. Tapi kan kalau kita dagang ini kalau sudah di planning kan ya harus jalan lah. Terlepas nanti disupport sama pemerintah atau enggak, kepengurusan kita kepengennya harus ada Kadin Tower. Kita malu dengan provinsi lain. Oh, Di provinsi lain tuh dipinjemin pada punya mobil dinas, Bu. Iya, kalau kita ya bukannya kita mau ngarep-ngarep gitu ya, kan. ya secara bagus lah mobilnya ketua kadinnya sendiri soalnya. Ya, enggak, itu kan bukti memang bahwa kita mitra strategis Mitra strategis pemerintah ya, Iya. oke. Jadi kalau investasi masuk yang melalui Kadin banyak kan, Sumsel juga maju, Bu. Ya, betul. Maju untuk semua kan? Maju untuk semua. Iya. Oke. Pak Afandi, kenapa sih dinamain ada uji di belakangnya, itu apa sih artinya? Iya, Uji nama orang tua, Bu. Oh, sorry. Iya, orang tua saya Muhammad Uji. Oh gitu. Ya, jadi memang dari namanya dikasih nama Uji belakangnya. Oh begitu. Iya. Oke, Avandinya F-nya 2. Iya, bukan ujian ya. Oke, Pak Afandi, apa sih yang paling diperlukan oleh seorang pengusaha berdasarkan pengalaman Anda selama ini? Artinya tuh modal besar apa yang paling diperlukan dimiliki oleh seorang pengusaha sehingga bisa seresilience, bisa setahan banting, Pak Afandi? Apakah itu koneksitas, ya kan? Ataukah itu modal materi yang sangat besar atau apa? Sebenarnya ini ya, Bu, kalau mau materi saya kira juga enggak lah, Bu, ya. Saya juga kan karyawan dulu kan. Karena berapa tahun ya? Saya karyawan jadinya 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun jadi karyawan, akhirnya buka kecil-kecilan lah gitu. Tapi beda produk kan. Tapi itu tadi jaringannya, Bu. Jaringan dan apa itu komitmen kita. Jadi kalau kita punya jaringan banyak, enak kita. Semua teman kan. Orang percaya kita janji tepat waktu. Tepat waktu. Dan juga memang ya orang lihat jadi pengusaha tuh lihat yang majunya aja, Bu. Padahal pengusaha ini kalau habis bulan pusing, Bu. Pusing. Gimana karyawan mau gajian. Kita bersyukurlah ada beberapa kepala daerah kita yang backgroundnya pengusaha kan. Harusnya dia bisa implementasikan gimana perjuangan dia jadi pengusaha, gimana untuk mendatangkan investasi. Jangan sampai memang mengandalkan APBD saja, Bu. Ada ini ya, entrepreneurship-nya Iya, ya, harus kewirausahaannya ya. Karena itu tadi saya cerita, habis bulan kita pengusaha ini pusing, Bu. Pusing, Makin banyak karyawan kalau nggak produktif, apalagi dengan yang kita baru bahas tadi kan, UMR-nya atau segala macamnya. Makanya saya tuh mikirnya kita dapat karyawan baru bagus itu bagian dari rezeki, Bu. Betul. Jadi kita nggak butuh yang pinter-pinter lah, Bu. Jadi yang loyal tapi produktif. Ya maksud saya loyalitas di sini dia kerja di tempat kita 1 tahun tapi kasih untung kita kan, daripada 15 tahun dia nggak ngapa-ngapain di tempat kita. Ngapain? Bukan loyal dia, ya kan? Bukan Dia loyal nggak itu. produktif, Dia jadi nggak produktif. beban kan. Gimana Pak Afandi bisa memotivasi karyawannya gitu ya untuk Ya. mencapai targetnya? Kan kalau Anda nggak bisa memotivasi,
perusahaan yang di mana-mana itu nggak bisa berkembang luas ya. Caranya seperti apa? Saya ini kan karena pernah jadi karyawan Bu ya, di perusahaan nasional ya, di perusahaan multinasional. Artinya delegasi itu jalan Bu. Delegasi ya, Iya, delegasi itu jalan, sudah itu target. target. Saya biasa bekerja dengan target kan. Jadi ada target mingguan, ada triwulan, ada semester, ada tahunan. Jadi saya ngukurnya dari target aja. Jadi kalau mereka mau minta gaji 50 juta, enggak apa-apa. Tapi targetnya penuhi. Iya, kamu ngasih berapa dulu ya kan? Itu aja Bu. Jadi sesuai target aja. Kita nggak capek. Kalau terlalu banyak kita mau endorse semua, mau kita urusin semua, kita tua aja Bu. Iya, saya pernah punya apotik Bu. Saya pernah ada beberapa apotik. Saya bilang ini tingkat ininya kan tinggi Bu. Apotik itu kan obat-obat dulu nih ya. Dulu generik belum marak kan. Itu satu tablet obat tuh mahal Bu. Jadi kalau kita mau tungguin, kita tua umur aja kan, nungguin itu segala macam. Jadi akhirnya saya harus percayain ke manajemen. Kalau enggak saya bilang sama karyawan saya, kalau kamu kerja dengan bos kamu yang ikut nongkrong nih tiap hari di sini, udah nggak maju itu kamu. Dia nggak ada inovasi lain, nggak ada terobosan lain, dan nungguin sama-sama ini kan. Nungguin pelanggan datang hari ini 10 ya 10, itulah omsetnya. Jadi kamu yang 10 pelanggan ini ya kamu lah urus. Saya cari yang lain, ya kan? Nah ini kamu urus. Kalau enggak kita susah Bu, nggak ngembang-ngembang. Saya kalau bangun pendidikan itu, saya bilang sama manajemen pada setiap tahun ada muhasabah istilahnya Iya, muhasabah. ada di Royal Islamic School. Saya bilang saya di pendidikan saya ini bawa modal, beda dengan orang yang main di bisnis pendidikan tapi dia cek ke bisnis lain. Jadi saya harus bawa modal karena kalau yang rata-rata yang sudah eksis sekarang itu kan rata-rata mereka umurnya sekitar 20 tahun ke atas. Nah, saya nggak mau yang kayak gitu. Saya harus sama dengan mereka paling tidak 5 tahun. Kalau memang harus butuh padat modal, saya cari. Itu tugasnya saya sebagai ketua yayasan. Tapi tugas kamu harus jaga kualitas. Karena kalau kamu nggak jaga kualitas, mana mau orang percaya anaknya sekolah di sini. Betul. Apalagi kita ini ya sekolahnya termasuk menengah atas kan. Harus kualitas dijaga. Sekolah anak wong kayo ya. Kira-kira gitu loh. Tapi kita ada juga yang gratis Bu, ada beberapa. Saya di Subsidi Ponpes silang saya ya. gratis ya. Saya di Ponpes gratis, ada beasiswa juga gratis. Jadi saya memang nuntutnya kualitas. Karena untuk mencapai fasilitas yang ada dengan kompetitor, itu sebenarnya teman ya, bukan kompetitor, tapi saya biasa dagang nih ngomongnya kompetitor kan. Kalau sampai umur 20 tahun baru bisa chip seperti mereka, aku nggak mau. Jadi itu tugas saya. Jadi kamu jaga gawang, itu tugas saya nih, nyari di opportunity lain. Saya bawa ke sini. Karena ya pendidikan tahulah sendiri kan Bu. Jadi kata wong tuh ilmu yang bermanfaat untuk orang lain itu kan. Nah, salah satunya di sana anak yang berbakti kan. Nah, saya makanya lumayanlah bersyukur dikasih kesempatan untuk bisa masuk di bisnis itu. Saya juga yang tadinya unplanned udah masuk ke situ. Itu Bu. Bisnis ini ya, akhirat loh dibilang ya. Akhirat Bu. Akhirat ya. Kita mikirnya ya anak-anak yang bisa ngaji di sini kita dapat 0,0%-nya aja alhamdulillah. Gitu kan. Makanya saya ngomong sama keluarga ini bisnisnya anak cucung nih. Kalau saya ini kan hanya pendirinya saja. Jadi kamu yang harus rawat, harus jaga nih. Mudah-mudahan barokah. Banyak juga yang tumbang. Yang tutup kan. Nah, ini memang tantangan juga untuk generasi berikutnya itu. Maaf Andi, ini kan dunia usaha tuh demikian rupa mendarah daging ya boleh dibilang ya. Gitu ya. Iya. Mendarah daging. Apa-apa pokoknya bisa dipikir jadi cuan gitu ya.
Ya saling halal aja lah Bu. Iya, iya. Iyalah, iyalah tentu yang halal. Tapi yang mendasari awalnya tuh, saya dari tadi belum dapat jawabannya tuh. Kenapa sih suka suka usaha tuh kenapa? Karena kalau kita mau lebih dari orang ya dagang Bu. Kalau kita jadi karyawan kita nanti macam-macam, ya kan? Jadi apalagi sering kita nih lihat belajar dari orang-orang besar itu, nggak mungkin lah seorang Abu Rizal dia bisa pegang semua kan? Dia harus yakinin orang, harus yakin tenaga profesional yang harus dia bayar. Jadi kalau enggak, masa dia mau incas sendiri? Nggak mungkin besar, gitu kan? Jadi kita harus punya nilai tambah lain dan untuk bisa sama untuk ini ya dagang lah menurut saya ya. Bukan berarti uh, job lain itu nggak bisa, bisa saja lah. Tapi saya kira dagang karena Indonesia memang butuh banyak pedagang lah Bu. Kalau kita mau berkembang Indonesia itu jadi negara maju. Sekarang Dagang aja dagang yang baik tuh seperti apa? dagang yang baik ya masih macam lah Bu ya. Tapi kalau kita jangan aja terbesit di kita uh, dagang tuh niatnya jelek. Umpamanya Contoh. join, kita sudah mulai nih ngitung-ngitung nih teman. Udahlah kalau sudah mulai terpikir aja, udah itu mudarat lah ujungnya. Kalau saya ya, jadi saya istiqomah aja kalau udah join ya udah nggak berani mikir yang macam-macam Bu. Ya mungkin Ibu tahu juga saya kenal beberapa pejabat dan saya tahan lama kan karena jaga kepercayaan orang. Percaya. Ya kalau orang udah nggak percaya lagi kan repot Bu di dunia dagang ini. Sambung sana sambung sini mati kita Bu. Ya. Jadi kepercayaan orang ya komitmen kita juga untuk bisa jaga itu. Karena kalau enggak banyak. Jadi orang itu lihat pengusaha yang sukses kan. Sebenarnya kalau kita nggak coba, nggak mungkin Bu. Coba dulu. Ya, harus dicoba, harus dicoba. Makanya saya senang kalau apa ada di kampus sekarang, ada apalagi sekarang kan digital kan. Itu anak-anak muda semua Bu. Iya. Jadi kalau Ibu lihat di Bursa Efek sekarang itu mereka juga pemain bahkan mereka juga pemodal kita senang jadi anak-anak muda yang sudah masuk ke itu bisnis digital itu jadi hampir 60% itu Bu anak-anak muda sekarang itu yang saya lihat perkembangan di BEJ itu anak-anak muda semua yang main itu kita bersyukur lah memang walaupun pengusaha muda di Indonesia ini hanya 4%, Iya. masih kalah lah sama Malaysia, sama yang lain-lain, sama Singapura. Dan itu tugas dari apa tuh Kadin sebagai yang senior lebih dulu untuk ya sharing lah, menularkan virus-virus wirausaha ini ke mereka. Dulu zaman saya ketum HIPMI, saya ada program HIPMI Gustu Kampus dulu Bu. Ya sharing-sharing itu 2005 ya, sudah 2005. Jadi sudah mulai masuk sharing-sharing di situ lah. Karena dulu saya kerjanya di perusahaan yang sering juga jadi speaker, jadi ya mudah gitu kan. Dulu saya ini Bu, karena udah 20-30 tahun ya kalau lupa kali ya. Dulu sering tampil gitu. Ya, karena kan sering dapat pelatihan. Johnson Johnson tuh harus aku Ibu. Jadi untuk pengembangan diri itu memang nomor satu. Kita 3 bulan sekali dapat pelatihan-pelatihan nasional, kadang internasional. Ditaruh di puncak. Pokoknya di tempat-tempat yang memang untuk pengembangan diri. Itu bagus itu. Dan saya bersyukur bisa diberi kesempatan di sana. Itu terbawa di dalam saya kesehari-harian memimpin perusahaan. Oke. Pak Afandi, kalau menurut Anda isu paling besar yang dihadapi pengusaha Sumatera Selatan saat ini apa?
Eh, yang satu tadi UMR, Bu. UMR ya? UMR. Sudah itu kepastian hukum, Bu. Kepastian hukum Ya, maksudnya? kepastian hukum. Eh, banyak investasi yang mau masuk ke Sumsel dengar ada banyaknya mafia tanah. Jadi itu juga mereka harus ini juga perizinan. Perizinan itu kan katanya satu atap tapi nyatanya juga masih banyak jendela-jendelanya, Bu. Jadi akibatnya ya ngomongnya aja umpamanya 1 bulan. Di media aja ngomong seperti itu, kenyataan enggak ya? Enggak, Bu. Enggak. Makanya investasi apa tuh investor asing ataupun lokal itu enaknya mereka tuh masuknya sama-sama pengusahanya, Bu. Pengusaha lokal. Jadi mereka lokal ini yang tahu kan gimana government di tempat kita kan. Biasanya ya uang kan ada di Jakarta. Iya. Kebijakan kan ada di Jakarta, tapi sumber daya kan Ada di kita. di daerah. Di daerah. Makanya mereka lebih enaknya ya melalui jalur kita dibandingkan langsung, Bu. Ya kita kan bukan menjelekkan atau gimana kan, faktanya seperti itu. Kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Jadi mereka enak kan udah nembus ke kita dulu nanti baru. Ya kita lah yang bantuin di ini. Mungkin Oke. itu, Bu. Jadi yang pertama UMR, yang kedua soal kepastian hukum, Iya, ya. kepastian. Nah, Pak Iya. Afandi, soal UMR nih, ini kita balik ke UMR. Kalau tidak ada kesepakatan dengan pemerintah, bagaimana kemudian pengusaha bisa bergaining dengan pemerintah dan juga bisa bergaining dengan karyawan? Ya. Maksudnya tuh win-winnya seperti apa yang diharapkan? Kalau kita tuh gitu, Bu ya. Pengusaha ini sesuai kompetensi aja, Bu. Sesuai kompetensi. Oh, Iya. makanya Anda punya program 300.000 Iya. yang mau bersertifikat Iya, itu ya? iya. Oke. Kalau memang kompetensinya bayar 10 juta, kita juga siap lah, Bu. Pengusaha kan seperti saya ngomong di awal, ya ini kan orang produktif ngasilin juga untuk kita kan. Iya. Tapi kalau dipaksain tuh mubazir, terjadi banyak PHK, perusahaan juga nggak kuat. Kita kan nggak bisa ngelawan negara kan, Bu. Batas kita kan paling batas di petun aja. Apapun keputusan petun kita udah maksimal. Iya. Kita ini orang taat lah. Iya. Kami ini kan dibilang pejuang nanti salah. Kita bayar pajak, Bu. Kita yang menciptakan lapangan kerja. Jangan dianggap juga kita nih orang nggak ada gunanya gitu loh. Kita ini kan ya saya aja buruk-buruk gini kan 200-300 karyawan masih ada lah, Bu, yang di belakang saya. Ya kalau kita bawa ke agama, doa mereka juga ada ya. Belum teman-teman pengurus lain dan asosiasi dunia usaha lain. Jadi kita ya berharap kita juga ada perhatian juga lah. Kalau kita nanti setiap hari ini perusahaan si A PHK, perusahaan si B PHK, dan ujungnya kan di ini apa itu pengadilan industrial kan? Iya. Kalau saya tuh kalau berhadapan sama apa tuh karyawan yang seperti itu, kadang-kadang saya tuh anggap infak aja, Bu. Nggak mau saya. Ya udah, saya anggap sedekah aja lah. Karena itu mereka juga kan butuh makan, bukan mau gagah-gagahan. Iya. Tapi memang pemerintah juga kita berharap dalam menentukan regulasi kita dilibatkan, Bu. Orang nanya ke Kadin kita nggak bisa ngomong apa-apa. Orang kadang nggak diundang. Lah iya kan. Dan ya aku nggak ngerti juga ya, Bu ya. Berarti nanti Kadang-kadang malu aku dengar sama provinsi lain, Bu. Iya, kita kadang-kadang malu. hadirkan nanti dari sisi pemerintah. Apa, Bu? Nanti kami hadirkan dari sisi pemerintah, ya, untuk menjawab ini. Silakan ya, Bu. Iya, Ya ya. kan? Lebih baiknya lagi nanti ada diskusi. Nanti kita bikin aja diskusi khusus tentang UMR ini. Oh, boleh, Iya FGD kan? atau segala macam. Karena kita juga kan rutin juga, Bu, ketemu dengan asosiasi-asosiasi dunia usaha. Ya mereka kan wajar lah, Bu. Kayak kemarin waktu obat sirup yang dilarang kan? Iya, iya. Itu kan BP POM kan mengeneralisasi seluruh obat nggak boleh sirup nggak boleh dijual. Ya kan? Itu pengusaha apotik, Kok pengusaha segampang itu Iya. ya bikin ini. pengusaha apotik sama distributor obat, Bu.
Mana berani Bu teriak. Itu tutup. Kalau nggak tutup itu diperiksa habis-habisan sama Iya. BPOM. Iya. Jadi ya kita lah kan Kadin menjembatani gimana nih. Mengadvokasi juga ya Iya, jadinya ya. harus secepat mungkin kepastian. Ya kalau memang harus 200 sirup ya 200 sirup. Jangan digeneralisasi termasuk Semua antasida. sirup, iya, Obat iya. emak kita Obat sendiri emak. mau beli nggak bisa, di close. Wah itu kan. Ya kalau mau jujur ya memang yang paling bertanggung jawab BPOM Bu. Betul. BPOM harus. Kenapa bisa lolos kemarin? Lah Iya kemana kan? aja kemarin? Oke. Ini kan yang ketahuan aja, Iya. yang menelan korban dulu. Itu kan, karena saya tahu industri ini Bu. Jadi pengawasan tuh sangat lemah, Sangat lemah. sangat lemah. Betul. Jadi pabrikan-pabrikan farmasi yang di perifer itu ya, itu memang terregistrasi di Badan POM saya, tapi SNI-nya atau segala macam tuh kita nggak yakin. Itu Bu. Jadi kayak kebijakan seperti kemarin itu Kadin hadir. Karena saya tahu kalau dia yang teriak ini berhadapan dengan Badan POM yang nentuin regulasi itu tutup Bu. Iya, iya, iya. Paling nggak habis itu dia diperiksa. Kalau diperiksa Bu, Panjang urusannya. titik komanya tutup itu Bu, Tutup, udah pasti saya udah tahu itu. Itu. Oke, Pak Fandi, ini perbincangan udah nggak kerasa udah sejam ya? Wah iya Bu. Udah sejam ya? Oke, jadi gini Pak Fandi, Kadin Sumsel kali ini punya nahkoda baru kan ya? Iya, Ada seorang Afandi Uji yang baru dilantiknya tanggal 13 Maret 2022. Salah? Musprov. Oh, Bu. Musprofnya. Secara Iya, iya, SK kita sudah keluar. Oke. Di bulan Juli tadi pengurusan sudah salah secara SK Bu. Memang kemarin Ketum Arsat Rasid ini sibuk luar biasa, Iya. apalagi B20 kemarin kan Bu. Dia jadi orang tumpuan negara ini untuk Iya. dalam kepentingan Keren, wong bisnisnya. kita, iya. Alhamdulillah itu wong kita Wong ya. kita. Ya, jadi apa itu kesibukan itulah yang membuat terpending banyak yang belum dilantik. Tapi secara SK sudah sah. Oke. Silakan jalan. Itu kan pelantikan hanya seremonial. Betul. Jadi kalau mungkin sempat ada waktu dia akan datang. Tapi beliau ini saya tuh bukannya karena apa-apa, bukan karena dia orang kita, memang cukup membanggakan. Saya ikut beberapa periode kepengurusan sebelumnya. Itu pandemi itu Bu. Kita tuh mungkin agak kurang terekspos saja. Kadin itu melakukan vaksinasi gratis itu Bu, disumbang sama DPP. Itu ada hampir 150.000 vaksinasi Bu. Sudah itu kita membagikan oksigen generator. Kemarin memang belum diserah terimakan. Sudah tabung-tabung oksigen. Itu kalau dirupiahkan miliar-miliaran Bu. Itu bukti sumbangsi Kadin terhadap musibah kita pandemi kemarin. Ya. Karena tagline kita itu ya memang perang ekonomi ya perang pandemi. Betul. Iya. Oke, beberapa pertanyaan sudah terjawab. Semoga ini bisa cukup menjawab keingintahuan juga para netizen sekalian tentang siapakah Afandi Uji dan juga kiprahnya di Kadin Sumsel. Semoga PR-PR-nya bisa segera diselesaikan. Amin, amin. Amin, yaitu UMR dan itu tadi kepastian hukum, dan kita akan bikin acara sendiri itu nanti Pak Afandi. Siap. Ya. Jadi kita juga punya target untuk bisa mendatangkan investasi di Sumsel. Ya, Jadi di kepengurusan saya itu Bu, kita sampai 2025 ya? 2027 Bu, 5 tahun. 2027. Ya, Iya, itu minimal 100 triliun kita target. Oke. Jadi macam-macam kan? Ada di perhubungan, ada pertambangan dan energi, ada kesehatan dan pendidikan, semuanya kita berbasis bukan program ini target dalam bentuk angka. Itu yang membedakan mungkin di era kepengurusan saya ini Bu. Jadi silakan mereka punya, karena kita nih man to man markingnya tuh dengan kementerian terkait Bu. Iya. Jadi kalau di PP itu ada Menko Manifestnya juga ada. Jadi kalau
Kementerian Perhubungan sama WKU bidang perhubungan. Kita tuh juga berharap di Sumsel juga seperti itu. Jadi kan enak. Enak, Bu. Jangan salah loh, orang mau investasi pelabuhan belum tentu mereka tuh langsung ke government, Bu. Seperti saya cerita di atas. Macam-macamnya banyak, Bu. Anak hene kaji sana kaji sini itu udah nggak klop lah sama Nggak kita selesai dagang kan ini, ya? Bu. Jadi kita ketemunya orang dagang lah. Jadi ya seperti inilah. Iya, Kayak iya. Tanjung Carat ya kayak mimpi aja udah. Belum selesai lagi sampai sekarang. Tapi kalau Optimis nggak sih, Pak? Hah? Bisa terlaksana, bisa terwujud Tanjung Carat itu? harusnya bisa, Bu. Harusnya bisa. Karena saya kadang-kadang iri juga, Bu. Dengan provinsi lain yang sudah bisa mendatangkan investasi di tempat dia. Saya tuh sebagai wong Sumsel tuh jadi ya wajar kan untuk positif aja. Kok kamu bisa, saya nggak bisa. Ya Gemes ya, gerem ya. iya kadang-kadang iri juga, mereka mesra banget, Bu. Jadi gitu di wongke lah. Jadi wongke ya. Sama government. Kita mitra. Saya ngomong sama teman-teman pengurus Kadin. Saya nggak mau Kadin dijadikan alat pressure group untuk nyari proyek. Kamu pecat. Saya sampein sama government. Jangan kita ditakut-takutin. Kita bukan LSM. Ya, kita bukan LSM. Kita dagang. Bantu kamu. Kita ini datang ke investasi. Nggak memberatin. Apa yang jadi susahnya? Apolitik. Silakan kamu mau kemana silakan. Dagang aja. Tolong kita diakomodir ya sesuai dengan kita bidang kita ya bidang ekonomi. Kayak sekarang kita lagi berjuang pasca dicabut PPKM kan. Ya kita berharap ya penerbang luar negeri Bisa lagi ada. harus dibuka lagi yang ke Jeddah, yang umroh, Iya. yang ke Singapura, Malaysia. Nah, saya sudah berkoordinasi juga dengan apa tuh Pak Iwan ya, ya untuk melalui jalur Kadin juga. Kita rame-rame lah keroyokan dunia usaha. Kalau itu belum kebuka juga kan kita juga kayak nanti delegasi dari Malaysia mau datang ke sini, dari Singapura datang ke sini kan harus transit lagi, repot. Itu juga yang jadi target kita. Saya berharap nih kalau bisa paling lambat akhir Januari nih udah dibuka, karena tahu PPKM udah dibuka kan. Gitu, Bu. Jadi itu harapannya ya supaya tentu dunia usaha kita lebih berkembang Iya. dan target 100 triliun tadi tercapai. Harus bisa achievement. Namanya juga kalau kita pengusaha nggak punya target ya bukan pengusaha. Betul. Saya selalu ini tahun ini saya harus apa nih, ya kan? Kalau umpamanya ya wajar lah manusia kan, Bu. Tapi kalau untuk urusan akhirat kan nantilah. Iya, Masa kita punya satu HP nih, tahun ini juga satu ini HP juga jadul terus kan? ganti Ini malah dulu. tambah 2 lah gitu kan? Tambah karyawan, buka karya lowongan kerja baru. Saya kira semua pengusaha sih seperti itu, Bu. Karena kalau nggak punya target, apalagi kita mainnya Kadin, orang Arsat itu targetnya juga gede, dia pasang kan? Dia kan momentum marketing dengan Kementerian BKPM yang 1.400 sekian triliun itu kan ditumpukan juga di Kadin. Itu kan Pak Presiden kalau MOU di luar itu kan orang Kadin dulu, Bu. Iya. Yang datang, Iya. Bapak kan datang kan tinggal Benar. tikin-tikin gitu kan. Benar. Nggak bisa kita kerja sendirian. Benar. Ya, Jadi itulah. memang hubungannya tuh harus betul-betul kolaborasi ya. Kolaborasi. Mesra gitu ya. Iyalah. Saling perlu. Artinya informasi itu, Bu. Kita dikabarin atau segala macam. Kita kan datangkan investasi atau segala macam di sini kan bukannya kita minta api. Tapi kan kalau ada pengusaha lokal yang memang punya kapasitas ya wajar lah, Bu. Kita kan lebih dekat dengan sumber daya alamnya kan. Mereka boleh aja punya uang, punya kebijakan. Tapi pengusaha lokal masa nonton? Gimana mau berkembang? Mereka kan datang ke sini ya paling bawa profesional aja. Yang padat karya kita lah pengusaha lokal. Biar bisa tumbuh sama-sama. Gitu, Bu. Biar bisa tumbuh sama-sama. Oke. Iya, Bu.
Luar biasa sekali perbincangan kita Pak Afandi Uji. Semoga Anda sabar. Amin, amin. Oh, kita biasa sabar. Bu. Sabar dan tentu saja tetap bersemangat Siap. supaya ya. dunia usaha Sumatera Selatan dan dengan nahkoda barunya Anda Ya. itu besar. Amin, amin, Ya, amin. bukan besar namanya saja, tapi tentu saja adalah target-targetnya tercapai Amin. untuk Sumsel tentu saja. Kita ketemu lagi pada perbincangan berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.